Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cari Cara OPS. Kali ini kontennya diringkas, diskusi ringan Arkas. Kita akan bahas persiapan penyusunan RKS 2023. Pertama, kita unduh perencanaan berbasis data. Lalu yang kedua, kita buat draft RKS 2023. Ini sebelum kita input di Arkas, kita sudah menyusun draftnya terlebih dahulu. Masuk, kita unduh dulu PBD-nya. Untuk pengunduhan PBD itu masuk di rapor pendidikan kemdikbud.go.id, lalu login menggunakan admin belajar ID, ya, menggunakan akun admin belajar ID. Kita masuk ke tindak lanjut. Yang diunduh ada dua, rapor pendidikan. Ini berdasarkan hasil dari asesmen nasional tentunya. Dan rekomendasi PBD ini juga sama berdasarkan dari hasil asesmen nasional. Sini jelaskan diperbarui di bulan Oktober 2022, artinya masih fresh. Ketika klik unduh akan ada dua yang terunduh. Yang pertama dokumen rekomendasi PBD dan ada dokumen uraian kegiatan di Arkas. Kurang lebih seperti ini. Ini lapor pendidikannya, rekomendasi PBD dan uraian kegiatan di Arkas. Mengapa ini harus kita print? Ya, ini adalah sebenarnya tugas kepala sekolah. Jadi kita unduh, kita print semuanya untuk dibaca oleh kepala sekolah. Jadi saya tidak akan bahas detail di sini. Di rekomendasi PBD ada 3 set, panduan membaca, lalu prioritas rekomendasi, lalu yang ketiga seluruh rekomendasi. Di prioritas rekomendasi ini adalah rekomendasi untuk penganggaran di 2023. Ada 3, ya, identifikasi, refleksi, dan benahi. Langkahnya, contoh di sini identifikasinya kemampuan numerasi. Nah, refleksinya adalah hasil nilai dari numerasi itu tadi ya di asesmen nasionalnya. Lalu benahinya adalah contoh program yang dapat dianggarkan oleh satuan pendidikan. Contohnya di sini pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan penguatan numerasi dengan menggunakan modul. Nah, itu contoh beberapa rekomendasi dari hasil PBD itu tadi. Ini ada 5 ya, ada 5 komponen masalah yang harus dibenahi. Nah, di seluruh rekomendasi ini keseluruhan rekomendasi dari hasil PBD. Kita bahas ke yang uraian kegiatan Arkas. Di Excel yang ini dijelaskan kembali dari hasil tindak lanjut PBD. Namun di sini lebih detail kepada kode kegiatan yang bisa dianggarkan oleh satuan pendidikan. Di sini juga diterangkan tidak harus memilih semua kegiatan untuk dianggarkan sekaligus. Artinya bisa sekolah pilah ya mana yang menjadi prioritas untuk dianggarkan berdasarkan hasil PBD. Ya, ini kode kegiatan yang ada di Arkas dan ini nama kegiatannya. Nah, itu seputar dari PBD. Berikutnya kita bahas draft RKS. Lanjut kita bahas draft RKAS. Di sini saya sudah buatkan aplikasi draft Arkas versi Excel. Tujuannya untuk mempermudah pembuatan perencanaan RKS pada aplikasi Arkas. Jadi ketika draft ini sudah selesai, baru kita tinggal salin saja ke aplikasi Arkas. Idealnya draft RKS itu disusun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Ya, artinya kita sudah memperoleh dulu data cut off per 31 Agustus.
Di sini yang diinput nama sekolah dan tahun anggaran dan alokasinya. Ya, ada 3 yang diinput pada sheet menu utama. Menu utama ini untuk membantu menganalisa penerimaan anggaran bertahap dan penggunaan dan perbandingan anggarannya. Nanti kita cek ya. Lalu penggunaan anggaran dan perbandingan anggaran akan otomatis tampil ketika draft ini terisi. Menu Drive LKS yang ini itu digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran. Di sini kode kegiatannya sudah disesuaikan dengan aplikasi RKS 2023 dan ada penambahan kode kegiatan yang baru. Di sini saya tandai dengan warna biru. Itu berdasarkan hasil rapor dan PBD. Balik lagi ke petunjuk. Berikutnya tinggal diperhatikan saja kolom petunjuk pada D3, B10, dan D10. Lalu perhatikan juga tiap komentarnya. Itu ya untuk petunjuknya, silakan nanti dipahami. Di sheet rekening di sini berisikan referensi kode rekening yang ada di Arkas. Ya, ini kode rekening yang ada di Arkas saya buat sama persis. Ini rincian objeknya dan di samping adalah identifikasi pajaknya. Contoh, di sini kode 5.10201 itu untuk barang. Ya, ini rinciannya bahan bangunan dan konstruksi. Dia terindikasi kena PPN. Ya, ini bloknya BHP itu belanja habis pakai. Kita cek lagi ke bawah. Nah, di sini ada yang kena PPh 23, kita cek itu belanja makan dan minum rapat. Ya, belanja makan dan minum rapat. Dia terindikasi kena PPh 23. Di sini masih belanja barang ya. Kita lanjut lagi. Untuk honor, ya honor narasumber di sini kena PPh 21. Ya, dan seterusnya, udah terindikasi pajaknya. Untuk 5.10202 itu adalah jasa. Kita lanjut. Lalu 0203 itu pemeliharaan. Ya, BBJ bloknya itu belanja barang dan jasa. Lanjut lagi ke bawah saja. Nah, 5.10204 itu perjalanan dinas. Ya, ini kode rekening yang ada di Arkas. Di bawahnya di sini referensi kode rekening modal ya 5.2. Modal dibagi 2, peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Untuk peralatan dan mesin 5.202 ya. Blok belanjanya itu BMM. Kita langsung ke bawah saja. Nah, untuk aset tetap lainnya seperti buku atau alat kesenian itu 5.205 untuk aset tetap lainnya. Di sini sudah saya kasih juga keterangan untuk blok belanja. Kita langsung ke sheet utama. Di sheet utama yang kita input nama sekolah, contoh SDN Percontohan 01. Tahun anggaran kita input 2023. Lalu alokasi, input alokasi sesuai yang diterima hasil cut off. Contohnya misalnya di sini 210 juta katakan. Ya, maka akan terbaca kurang 0 210 juta akan terbaca penerimaan tiap tahapnya. Tahap 1 30%, 63, tahap 2 40%, 84 dan tahap 3 sesuai dengan tahap 1 30%. Sesuai juknis, pagu honor maksimal adalah 50%. Nah, ini belanja honor di sini nanti jangan lebih dengan pagu maksimalnya. Ada pagu maksimal anggaran bertahap. Ini jika teman-teman menyisakan sisa anggaran tahap 1 nantinya itu akan masuk ke sini anggaran maksimalnya. Ya, di sini sudah saya kasih keterangan.
Pada dianggarkan di sini akan otomatis terinput ketika draft RKS ini terisi. Begitu pula dengan perbandingan anggarannya akan otomatis terinput ketika draft RKS ini terisi. Jika terdapat selisih, ini saya kasih catatan, maka ada kode rekening yang belum dipilih, maka cek kembali kolom C pada draft RKS. Kita langsung saja ke sheet draft RKS. Ini lokasinya dianggarkan belum karena kita belum membuat ya. Ada blok merah, ini adalah petunjuk untuk menambahkan baris tabel ya. Lalu ini juga ada untuk kolom yang wajib dikopas. Ya, ini adalah pilihan kode rekening nanti akan tampil di perbandingan anggaran. Ini wajib dipilih. Jika tidak dipilih, maka tidak muncul nanti untuk perbandingan anggarannya. Lalu kopas rumus F10 sampai dengan AE10. Ya, ini harus dikopas. Kita praktekkan saja. Contoh belanja peralatan marawis. Ya, alat kesenian itu masuk ke aset tetap lainnya sesuai kode rekening. Harganya di sini sudah saya terapkan. Contoh belanjanya pada bulan April ya, belanja peralatan marawis 1 set akan tampil dan dianggarkan juga akan tampil. Kita lanjut lagi bawah. Berikutnya di sini belanja pemeliharaan ya, instalasi listrik. Di sini perbaikan instalasi listrik untuk lab komputer contohnya. Harganya 300. Katakan ini kita anggarkan di Februari. Ya. Dan kita lanjut lagi. Nah, di sini ada laptop. Ya, pengadaan laptop masuk ke peralatan dan mesin. Maka kita tinggal pilih saja menganggarkan ini di bulan apa. Contohnya kita anggarkan di tahap 3 bulan Oktober. Ya, bulan Oktober. Lanjut. Yang tadi kita isi, karena tadi rekeningnya sudah otomatis saya sediakan, maka akan tampil di sheet utama. Kita cek. Ya, ada 3. Tadi pemeliharaan, lalu peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. Ini tadi peralatan marawis, laptop, dan pemeliharaan instalasi listrik. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke draft RKAS. Lanjut, sekarang kita coba praktekkan untuk menambah kolom baris tabel. Contohnya misal kita belanja alat tulis. Kita cari tulis, ya ini ya alat tulis kantor. Untuk menambahkan baris sesuai petunjuk, teman-teman tinggal blok paling kanan, lalu sisipkan insert di bawahnya. Ya, tergantung ada berapa barang, tinggal ditambah-tambahkan saja. Di sini saya buatkan 4 baris misalnya ya. Setelah menambahkan baris, maka yang wajib dikopas adalah kolom C10 ini. Ini kita kopas, kita blok, sesuai baris tadi ada 4 baris, lalu kita pastekan saja. Berikutnya yang wajib dikopas, kolom F10 dan E10. Ya, F10 ini langsung kita tarik saja sampai Desember. Tekan shift tangan, lalu klik E10. Ini kita kopas saja, kita salin, lalu blok lagi 4 baris ke bawah ya, karena tadi tambahnya 4. Ini tinggal kita pastekan saja, kita tempel. Ya, bisa dengan Ctrl C atau Ctrl V sama saja ya. Nah, ini karena peralatan tulis kantor, contohnya kita ya buat yang mudah. Tinta printer. Printer 1 paket. Ya, 4 warna lah, katakan. 4 warna.
Lanjut misalnya flash disk. Ini saya buat uraian yang sudah ada saja biar mudah. Lanjut lagi katakan spidol. Lanjut lagi buku folio. Alat tulis ini masuk ke kode rekening barang. Kita pilih barang. Ya, ini barang semua. Kita terapkan harga satuannya. Contohnya misal untuk tinta printer 430 lebih 0. Flash disk katakan 120. Spidol 1 lusin katakan 90. Ini saya nembak-nembak dulu aja ya. Buku folio katakan 35.000. Berikutnya tinggal kita pilih bulan apa untuk belanjanya. Contoh Februari. Ini saya ngacak aja bulan Mei, Agustus, November. Nah, flash disk juga sama mau di bulan apa menganggarkannya. Ya, ini kita samakan saja untuk mudah. Lanjut, lanjut. Oke, begitu seterusnya ya, tinggal belanjanya di bulan apa. Maka nanti akan tampil di sini untuk kode barang ya. Seperti itu caranya. Untuk honor juga sama. Ini untuk apa? Listrik juga sama. Listrik tiap bulan tinggal klik satu-satu saja. Ya, sesuai dengan tagihan yang biasa sekolah terima. Nah, seperti itu. Ini juga ada internet, juga sama. Kita tambah-tambahkan saja. Nah, ini adalah jasa, maka akan masuk ke jasa. Ya. Terakhir kita contohkan untuk honor. Kita cari kegiatannya honor. Nah, ini ya honor. Honor guru. Tambahkan sheet. Kita insert di bawahnya. Oh, itu tenaga admin. Ini guru dulu. Tekan guru honor ada 4. Nah, tulis nama guru honor tersebut. Contoh guru kelas 1. Kita kasih contohnya nama aja. Maman, Pendi misalnya. Terus Siti. Satu lagi Udin katakan. Kopas. Dan kopas lagi. Kolom F sampai dengan AE10. Kita blok 4 baris yang baru tadi, lalu kita pastekan. Ya, otomatis terbaca, tinggal ditulis saja harga untuk honor per bulannya. Katakan Maman 1 juta, Pendi 800, Siti 700, lalu Udin 600. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Tinggal volumenya diisi ya, karena tiap bulan untuk honor diisi saja volumenya. Full 12 bulan, dia akan terbaca otomatis di sheet utama. Oh, belum dipilih. Ya, jadi kalau tidak dipilih, dia tidak akan tampil di sini. Ini kita pilih dulu. Rekening honor. Maka akan masuk. Ya, seperti itu langkahnya. Ketika sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ini contoh yang sudah selesai. Ya, dianggarkan sengaja tiap tahap saya sisakan untuk apa? Untuk bayar honor, listrik, internet bulan April. Sisa tahap 2 saya sisakan lagi untuk bayar honor, listrik, internet untuk bulan September. Kenapa ini saya sisakan? Karena bos biasanya telat cair itu di tahap 1 dan di tahap 3. Ya, tahap 3 cenderung cairnya di Oktober, walaupun September, Desember
salurnya di Oktober. Jadi agar tidak menunggu September masih bisa gajian dengan sisa yang anggaran disisakan pada tahap 2. Nah, ini sudah selesai. Jumlah dianggarkannya sesuai dengan pagu. Maka tidak ada selisih. Ya, seperti itu teman-teman mudahnya untuk membuat draft RKS ini. Namun kita buat dalam versi Excel-nya. Tinggal nanti kita salin ke Arkas-nya. Ya, tidak ada perubahan. Kita langsung masukkan ke Arkas 2023. Itu dulu pembahasan kali ini. Semoga konten ini dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.